Kalau dipikir-pikir, mana mungkin sih kita bisa dapetin semua hal yang kita pengen? Sekilas kayaknya gak bakal mungkin deh. Setelah hidup bertahun-tahun sampai sekarang, ketika dewasa, ketemu teman baru, lingkungan baru dengan segala ambisi hidupnya. Ternyata gak semuanya setelah cerita tentang harapannya atau sesuatu yang mereka pengen, mereka itu yakin bisa dapetin hal itu. Kebanyakan ragu dan bahkan ngerasa capable atau gak bisa buat ngelakuin atau mendapatkan sesuatu yang mereka pingin. Pemikiran-pemikiran inilah yang ternyata jadi menghambat mereka buat menuju hal-hal itu. Jadi mereka gak semangat, gak percaya diri, dan malah males buat ngelakuin hal-hal yang mereka pengen untuk sampai ke keinginan itu. Sampai akhirnya, karena kemalesan dan ketidakpedean tersebut, bikin mereka gak bisa dapetin bahkan stop berharap mendapatkan apa yang mereka pengen. Nah, setelah ini gue akan jelasin salah satu teori yang cukup terkenal di kalangan kita, yang katanya sih bisa bikin kita mendapatkan apa yang kita mau cuma dengan kekuatan pikiran. Nah, apaan tuh? Mungkin yang belum tahu bisa tuh nonton video ini sampai habis biar bisa dapetin keseluruhan infonya. Halo teman-teman, selamat datang di Your 20s, channel yang akan membahas hal apapun yang dan pasti dialami oleh kita yang berusia 20-an. Yang kalau bermanfaat, ya bisalah langganan di channel ini dan klik subscribe biar gak ketinggalan video-video dari kita. Balik lagi ke topik tadi. Sebenarnya apaan sih? Kok bisa ya? Cuma karena kekuatan pikiran doang kita bisa dapetin apapun yang kita mau. Emang itu apaan sih? Sebenarnya yang perlu kita sadari, otak kita itu ternyata sepowerful itu untuk mampu mengantarkan kita ke tempat yang kita inginkan. Jadi hal yang akan kita bahas kali ini adalah Law of Attraction. Nah, apa sih Law of Attraction itu? Law of Attraction adalah suatu keyakinan di mana seolah-olah alam semesta ini bisa mengabulkan apa yang kamu inginkan, hanya dengan fokus memikirkan hal tersebut. Prinsip ini tuh mulai dikenal lebih luas karena buku dari Rhonda Byrne tahun 2006 yang berjudul The Secret. Nah, teman-teman, Law of Attraction sendiri sebenarnya belum pernah ada data saintifik yang membenarkan bahwa prinsip ini itu benar-benar berhasil gitu ya. Karena ya belum ada data ilmiahnya. Jadi banyak juga di luaran sana yang kontra dengan teori atau prinsip ini. Dan gak sedikit juga sebenarnya yang pro dan udah mencoba langsung menerapkan prinsip ini dan berhasil untuk mereka. Tapi nggak ada salahnya juga kok kita buat belajar tentang prinsip ini. Karena siapa tahu kita termasuk orang-orang yang berhasil menerapkan teori ini sampai akhirnya jadi kendaraan buat kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Oke, kita lanjut ke teorinya. Law of Attraction itu pernah bilang kayak salah satu hukum semesta, yaitu hukum vibrasi, itu bilang bahwa alam semesta kita ini adalah sebuah getaran yang konstan. Semua hal yang kita lihat, pemikiran kita, pemikiran orang lain, itu semua adalah sebuah getaran yang memiliki satu frekuensi. Nah, otak manusia ini hebatnya adalah bisa menyerap semua getaran yang ada dan mengubahnya menjadi sebuah realita tanpa lo sadari. Jadi, otak kita itu akan ngeluarin gelombang energi ke alam semesta. Dan ketika gemanya memantul, energinya itu akan mengirimkan kembali ke vibrasi serupa dengan apa yang kita kirimkan. Simpelnya, kita akan menerima kembali apa yang kita keluarin gitu. Nah, jadi kalau lo pernah misal nunggu temen lo yang mau jemput gitu, terus lo mikir, nah bentar lagi kayaknya sampai nih anak. Terus kalau bener-bener dia tiba-tiba sampai, sebenarnya menurut hukum vibrasi itu tuh kejadian itu bukan kebetulan gitu. Yang mana hukum vibrasi inilah yang jadi dasar Law of Attraction. Gelombang energi yang lu pikirin akan menarik energi yang serupa ke dalam hidup lu. Kalau kita fokus buat mikirin apa yang kita pingin, tanpa kita sadari
tubuh kita akan berusaha untuk mewujudkan hal tersebut dan apa yang akan kita pikirkan akan jadi kenyataan. Nah, saking powerfulnya otak kita, bukan cuma hal tadi aja. Ternyata otak kita itu bisa memprediksi masa depan. Salah satu bentuk dari law of attraction yang sudah lama lebih dikenal, yang sebelum ini ada, yaitu self-fulfilling prophecy. Teori ini mengatakan kalau otak kita itu udah memprediksi sesuatu terhadap kita. Misalnya, kita itu pinter atau kita itu bodoh. Semua hal itu tanpa disadari karena kita meyakini apa yang kita gambarkan di otak kita. Ya udah, di masa depan itu akan beneran terjadi gitu. Dan sejalan dengan psikologis bahwa kalau kita sering menggambarkan tentang apa yang kita pikirkan, secara tidak sadar, perilaku kita, kebiasaan kita pun akan mengarah pada sesuatu yang kita gambarkan tersebut. Nah, selain itu, apa yang kita pikirin dan kita lakuin secara gak langsung bakal mempengaruhi pemikiran orang sekitar kita, dan secara gak langsung juga akan mempengaruhi perilaku orang lain terhadap kita. Dan pada akhirnya semua hal tadi akan bantu lo untuk mengantarkan ke satu tujuan yang mana adalah apa yang lo pikirin. Jadi apa yang sebenarnya terjadi merupakan adalah hasil dari apa yang lo percaya. Nah gitu, ngomongin teori mulu nih. Terus apa? Terus cara ngelakuinnya gimana bang? Nah oke, langsung aja kita ke cara penerapannya. Yang pertama adalah tentuin dulu apa yang lo pikirkan atau inginkan. Mengenali diri sendiri di sini penting banget, karena kalau lo nggak tahu dengan benar apa yang lo pengen, teori ini pasti nggak akan bekerja. Sama aja kayak ya lo pengen ke Bali tapi nggak tahu mau naik apa aja gitu. Yang kedua, setelah tahu apa yang kita pengen, coba alihkan semua kekuatan pikiran lo untuk satu titik, yakni memikirkan apa yang lo pengen. Hilangin tuh semua pemikiran negatif, fokus pada tujuan lo. Misal, nih kalau yang lo pengen adalah punya usaha apa gitu, terus di sini lo udah mikir, gimana ya kalau bangkrut, gimana ya kalau nggak berhasil dan lainnya. Tapi ingat, kalau belum jalan aja udah mikirin nanti banyak bocor gimana, ya kita nggak akan jalan-jalan dong. Padahal banyak masih baik-baik aja. Itu yang bikin kita jadi overthinking doang tanpa ngelakuin apa-apa. Dan ya udah nggak ada hasilnya gitu. Yang terakhir adalah visualisasi. Jadi pernah ada nih eksperimen yang dilakukan seorang psikolog, Alan Williamson. 2 tim basket dikumpulkan, yang satunya mereka disuruh latihan, satunya mereka hanya disuruh membayangkan mereka lagi latihan. Nah, ketika pertandingan ternyata yang menang adalah yang hanya membayangkan mereka latihan. Nah, dari sini kita bisa lihat betapa pentingnya membayangkan apa yang kita inginkan. Dengan ngasih waktu dalam sehari menyempatkan membayangkan sesuatu yang kita pingin, itu juga cukup membantu mengantarkan kita ke dalam kenyataan. Nah, gimana kira-kira? Kapan nih mau cobain? Segitu aja yang pengen gue sampein. Terima kasih udah nonton video Your 20s ini. Semoga ada yang bisa dipetik meskipun sedikit, seenggaknya pelan-pelan bisa jadi lebih baik. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka konten ini. Dan jangan lupa share biar lebih banyak orang yang tahu. Sekian gua Jody. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you.